Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat. Tetap semangat dalam belajar sejarah supaya kita bisa cerdas belajar dari sejarah. Kesempatan ini kita akan belajar bersama dan sama-sama belajar. Materi kita masih tentang strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Dan sekarang materi kita sudah materi bagian yang ketiga. Selamat belajar dan tetap semangat belajar sejarah. Kompetensi dasar kita masih tentang menganalisis strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Ini sudah bagian ketiga. Kita review materi-materi sebelumnya yang sudah kita jelaskan. Satu, kondisi Yasrib. Kemudian yang kedua, hijrah Nabi Muhammad. Ketiga, strategi dakwah. Keempat, respons masyarakat. Yang kelima, peristiwa-peristiwa besar. Kondisi Yasrib sudah kita jelaskan di bagian awal. Hijrah Nabi Muhammad sudah kita jelaskan di bagian kedua. Dan sekarang yang akan kita jelaskan di kesempatan ini adalah materi yang ketiga atau subpokok materi yang ketiga dari strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu bagaimana strategi dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Nah, itu yang akan kita jelaskan. Kalau kita petakan strategi dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah, kita bagikan menjadi dua bagian ya, supaya kesimpulan di awalnya itu mudah kita pahami. Jadi ada strategi dakwah dan perjuangan sebelum perjanjian Hudaybiyah. Kemudian nanti ada strategi dakwah dan perjuangan setelah perjanjian Hudaybiyah. Jadi supaya jelas nanti pembagiannya untuk membagi secara kronologis gitu ya. Karena dalam sejarah kebudayaan Islam itu memang tidak bisa lepas dari aspek biografis ketokohannya, aspek geografis ya, tempat-tempatnya, dan terutama aspek kronologis. Jadi setelah kronologis kita petakan waktu supaya nanti kita bisa mudah memahami sejarahnya. Jadi ada perjuangan dan dakwah sebelum perjanjian Hudaybiyah dan ada perjuangan dan dakwah setelah perjanjian Hudaybiyah. Biasanya secara keseluruhan kalau memahami strategi dakwah Nabi Muhammad dan perjuangannya di Madinah, minimal ada 5 hal yang biasa sebelum kita petakan menjadi sebelum dan setelah perjanjian Hudaybiyah ya. 1, mengganti nama Yasrib. Yang kedua, membangun masjid. Yang ketiga, menyatukan kaum muslimin. Yang keempat, menyatukan seluruh masyarakat Madinah. Dan yang kelima, membangun pasar. Nah, kita tahu mengganti nama Yasrib menjadi Madinah, yang sekarang kita kenal sebagai Al-Madinatul Munawwarah ya. Kemudian membangun Masjid Nabawi yang berada di Madinah hingga saat ini. Kemudian menyatukan kaum muslimin, yakni menyatukan, mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Kemudian menyatukan masyarakat Madinah secara keseluruhan dari berbagai macam suku dan kepercayaan. Kita tahu di pembelajaran sebelumnya bahwa di Madinah berbagai macam suku itu ada, seperti suku Aus, suku Khazraj, kemudian suku-suku dari golongan Yahudi, Bani Nadir ya, kemudian Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Semuanya disatukan melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah. Kemudian membangun pasar, tentu pasar yang sesuai dengan syariat Islam, yang kita bisa bidik dari aspek transaksinya seperti apa. Nah, ini strategi dakwah dan perjuangan Nabi Muhammad di Madinah secara umum. Nah, berarti sebenarnya ini juga bisa masuk sih
ke dalam strategi dakwah sebelum perjanjian Hudaybiyah gitu ya. Nah, mari kita petakan sekarang bagaimana kalau kita fokusnya ke strategi dan perjuangannya. Ya, yang akan kita bagi menjadi perjuangan Rasulullah sebelum perjanjian Hudaybiyah ya, dan nantinya perjuangan Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah. Pertama, ini perjuangan Badar. Ini sebelum terjadinya atau dibentuknya perjanjian Hudaybiyah ya. Perjuangan Badar. Kenapa terjadi perjuangan Badar? Atau kadang disebut juga perang Badar gitu. Jadi ada salah satu latar belakangnya, yaitu jadi Abu Sufyan menghasut tokoh-tokoh kaum Quraisy agar mengerahkan pasukan untuk menyerang kaum muslimin. Hasutan itu berisi kabar bahwa kaum muslimin telah menyerang dan merampas kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Walaupun pada akhirnya tidak terjadi perampasan oleh kaum muslimin terhadap kafilah dagang Quraisy, tetapi lagi-lagi hasutan itu untuk menjadi sebuah latar belakang untuk melemahkan kaum muslimin yang sudah berada di Madinah. Maka terjadilah perjuangan Badar. Ini tempatnya di dekat sebuah, kalau bahasa kita mungkin sebuah perigi ya, atau sebuah oase gitu, atau sebuah kolam kecil gitu ya, kepunyaan seorang bernama Badar, tempatnya antara Makkah dan Madinah. Nah, perjuangan atau peperangan itu terjadi di situ dan dikenal dengan sebutan nama orang tersebut. Nah, jadi begitu ya. Kemudian yang kedua, perjuangan Uhud. Perjuangan Uhud terjadi karena kaum Quraisy menaruh dendam terhadap kaum muslimin akibat kekalahan mereka dalam perang Badar. Mereka kehilangan jalur perdagangan di tepi Laut Merah juga. Jadi dalam perang Badar tersebut kaum muslimin memenangkan peperangan gitu ya. Padahal antara jumlah kaum muslimin dengan jumlah kaum kafir Quraisy sangat-sangat jauh, hampir 1:3. Jadi kurang lebih 1000 orang-orang kafir Quraisy ya, dihadapi oleh 313 kaum muslimin. Ya, kurang lebih 1:3. Jadi 1 orang muslim saat itu harus menghadapi 3 orang kafir Quraisy. Tetapi atas pertolongan Allah, maka perjuangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, maka Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 123, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad nasarakumullahu bibadri wa antum adillah. Sesungguhnya Allah telah menolong kalian ya dalam perang Badar. Padahal kalian saat itu tidak berdaya gitu kan. Tidak berdaya, bahkan mungkin saling berdebat. Ini Allah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 123. Nah, dalam perang Uhud ini nanti kaum kafir Quraisy ya sudah menyiapkan strategi, kemudian mereka menyerang kaum muslimin, dan saat itu kaum muslimin sudah diatur strateginya oleh Nabi Muhammad SAW ya. Di antaranya pasukan pemanah yang kurang lebih 50 orang itu suruh berada di atas bukit ya, sebagai pasukan pemanah, dan jangan sampai meninggalkan bukit ya, walaupun terjadi apapun gitu, misalnya menang atau kalah pun jangan meninggalkan atas bukit. Tapi komando, perintah dan instruksi Rasulullah mereka abaikan ketika melihat kaum muslimin sudah memenangkan perjuangan. Bahkan kaum muslimin yang lain sudah mengambil ghanimah gitu ya, harta rampasan perang dari orang-orang kafir Quraisy. Maka mereka pun akhirnya turun ke bawah. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy yang sudah melarikan diri melihat ke atas bukit, ternyata benteng pertahanan sudah kosong, maka mereka kembali menyerang kaum muslimin. Nah, maka dalam perang Uhud ini
pada akhirnya kaum muslimin banyak korban, dan perjuangannya atau peperangannya berakhir setelah ada isu yang diterima oleh orang-orang kafir Quraisy bahwa Nabi Muhammad SAW sudah wafat dalam peperangan tersebut. Kemudian perjuangan Khandaq, perjuangan Khandaq. Khandaq di sini bisa dimaknai sebagai selokan atau parit, karena perjuangan ini memang salah satu bentuk pertahanan atau strateginya menggunakan parit. Nah, usul ini atas usulan seorang sahabat yaitu Salman Al-Farisi. Dalam perang Khandaq ini berbagai suku Quraisy dan Yahudi bergabung di bawah komando Abu Sufyan. Mereka berencana untuk menyerang dan menghancurkan Islam di Madinah. Jadi serangannya ini lebih gencar lagi dari kaum kafir Quraisy. Ya, mereka bahkan disebut sebagai Al-Ahzab, kumpulan dari berbagai macam suku dan juga terutama orang-orang Yahudi yang dipimpin langsung oleh Abu Sufyan saat itu. Nah, kaum muslimin dalam perjuangan perang Khandaq ini lumayan berat juga ya, walaupun pada akhirnya peperangan ini berakhir karena adanya angin yang begitu besar yang memporak-porandakan tenda-tenda orang-orang kafir Quraisy maupun tenda-tenda kaum muslimin saat itu. Itulah beberapa perjuangan Rasulullah sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perjanjian Hudaybiyahnya. Sekarang kita bahas dulu tentang perjanjian Hudaybiyah. Walaupun dalam bahasan ini tentu tidak akan sampai tuntas, mengingat waktu yang sangat singkat. Perjanjian Hudaybiyah kita lihat dulu nih. Jadi beberapa isi atau poin penting dari perjanjian Hudaybiyah adalah: 1. Perdamaian selama 10 tahun. Kemudian yang kedua, barang siapa dari kaum Quraisy menyeberang atau beralih kepada Nabi Muhammad tapi tidak seizin walinya, harus dikembalikan ke mereka, tapi tidak jika sebaliknya. Berarti jika ada yang dari Madinah kemudian pergi ke Mekah, berorientasinya ke orang-orang Quraisy beralih ke orang Quraisy tanpa seizin dari Nabi Muhammad, maka kalau itu tidak perlu dikembalikan. Poin ketiga, Nabi Muhammad dan para pengikutnya diperbolehkan memasuki Mekah tahun depan dan hanya boleh menetap di Mekah selama 3 hari, serta tidak diperbolehkan membawa senjata yang terhunus. Kemudian poin berikutnya, barang siapa dari masyarakat Arab yang akan bersekutu dengan Nabi Muhammad diperbolehkan, dan barang siapa yang akan bersekutu dengan Quraisy juga diperbolehkan. Nah, perjanjian Hudaybiyah ini ada juga yang mengistilahkan sebagai Ghazwah Al-Hudaybiyah ya. Di dalam sejarah Islam ada Ghazwah, ada Syariah. Kalau Ghazwah itu diikuti oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan Syariah biasanya delegasi-delegasi yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW dan Nabi SAW tidak ikut. Jadi yang kita pahami bersama bahwa perjanjian Hudaybiyah ini kurang lebih dilihat dari aspek geografisnya, lokasinya berjarak sekira 20 km dari Makkah. Pinggiran Hudaybiyah ini sudah termasuk wilayah haram ya. Nah, perjanjian Hudaybiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-6 Hijriah atau tahun 628 Masehi. Jadi para sahabat Rasulullah selama 6 tahun di Madinah tentu sangat merindukan tanah kelahirannya, yaitu Makkah Al-Mukarramah ya. Nah, kemudian beliau Rasulullah dan para sahabat berniat untuk memasuki kota Mekah ya. Kalau kita melihat kan bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu yang disebut dengan Ashharul Hurum ya, salah satu dari antara 4 bulan yang haram, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab. Nah, ini bulan Zulqa'dah berarti bulan haram, di mana sejak pada masa Jahiliyah sekalipun pada bulan-bulan haram tersebut memang tidak diperbolehkan untuk berperang.
maka kondisinya sedang tidak diperbolehkan untuk berperang. Jadi ini kesempatan bagi Rasulullah dan para sahabat untuk kemana? Untuk ke Makkah, ya. Tetapi ternyata dihalangi orang-orang kafir Quraisy, maka terjadilah yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Ini sekilas saja karena ini hanya review di materi strategi dakwah Rasulullah, ya. Jadi bukan fokus ke perjanjian Hudaybiyahnya. Baik, kita lanjutkan sekarang bagaimana perjuangan Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah. Tentu di dalam bahasan ini juga tidak tuntas secara detail apa saja perjuangan Rasulullah setelah perjanjian Hudaybiyah. Tapi ini hanya garis-garis besarnya saja. Yang pertama yang kita kenal dengan Fathu Makkah, ya. Walaupun sebenarnya bahasan-bahasan perjuangan setelah perjanjian Hudaybiyah itu kan banyak, ya. Ada perang Mu'tah, ya, ada perang Hunain, ada perang Tabuk, ya, dan lain-lain. Tapi yang diambil di sini hanya poin-poin penting yang biasanya di dalam kurikulum pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah memang dibahas secara detailnya ini. Jadi yang pertama Fathu Makkah. Hubungannya dengan perjanjian Hudaybiyah adalah pada saat perjanjian Hudaybiyah masih berlaku, nah suku Bani Bakar dibantu kekuatan Quraisy itu melakukan penyerangan kepada suku Khuza'ah. Ini kan melanggar perjanjian Hudaybiyah. Padahal dalam perjanjian Hudaybiyah itu selama 10 tahun tidak boleh saling mengganggu. Nah, jadi walaupun tadi poin-poin penting dalam perjanjian Hudaybiyah seolah-olah merugikan bagi kaum muslimin dan merugikan Rasulullah, tetapi sebenarnya ada satu hikmahnya bahwa ketika ada perjanjian damai atau gencatan senjata selama 10 tahun, maka Rasulullah SAW dan para sahabat itu merasa atau punya ruang yang bebas untuk berdakwah karena tidak akan saling mengganggu. Nah, tetapi ternyata perjanjian di Hudaybiyah itu dilanggar oleh orang-orang Quraisy sendiri. Nah, sehingga dari pelanggaran tersebutlah menjadi latar belakang peristiwa yang disebut dengan Fathu Makkah. Fathu Makkah ini bukan semata-mata penyerangan, bukan semata-mata balas dendam gitu kan. Tapi Fathu Makkah ini memang Fathu itu adalah pembebasan kota Makkah. Jadi dalam Islam itu kita harus hati-hati juga membuat sebuah diksi bahwa yang namanya penaklukan itu kurang tepat. Yang tepat dalam Islam itu adalah pembebasan. Seperti Fathu Makkah ini bukan penaklukan kota Makkah, tetapi pembebasan kota Makkah. Sehingga ketika ada sahabat yang lantang mengatakan hada yaumul malhamah, ini adalah hari seolah-olah hari pembalasan gitu kan, maka Rasulullah langsung mengoreksi, ya, bukan membenarkan, mengoreksi bahwa hal itu salah. Yang betul ada bukan malhamah tapi maurahama. Ini adalah hari kasih sayang gitu. Di Mekah dibebaskan dari belenggu-belenggu kejahiliahan. Ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah. Berikutnya, ya, selain Fathu Makkah yaitu Haji Wada. Pada tahun 10 Hijriah bertepatan dengan, ya, tanggal 23 Februari 632 Masehi. Nah, ini Rasulullah menunaikan ibadah haji beserta kaum muslimin. Kurang lebih ada 100.000 sahabat, ya, yang ikut serta dalam hal ini. Nah, kenapa disebut Haji Wada? Karena haji ini haji terakhir yang Rasulullah lakukan, maka dikenal dengan Haji Wada atau haji perpisahan. Nah, ini juga yang peristiwa ini juga menjelang wafatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi materi di sini bisa dieksplorasi sebenarnya, terutama perjuangan Rasulullah dan strategi setelah perjanjian Hudaybiyah. Ini sudah dikatakan, ya, banyak kalau kita detailkan, ya, seperti ada perjuangan disebut dengan perang Mu'tah, perang Hunain, perang Tabuk dan sejenisnya. Tapi tidak didetailkan di sini karena terbatasnya waktu dan juga skop kurikulum yang ada di madrasah. Semoga bermanfaat.
tetap semangat belajar sejarah supaya kita bisa cerdas belajar dari sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.